Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita istirahat malam ini, dengarkanlah kebenaran firman Tuhan, Mazmur 119 ayat 157. Pengejar dan lawanku memang banyak, tetapi aku tidak menyimpang dari peringatan-peringatanmu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita selalu ada yang mengejar kita. Yang mengejar kita bisa orang baik-baik supaya kita menjadi lebih baik. Tetapi yang mengejar kita juga adalah hal-hal buruk. Bisa berupa dosa-dosa yang belum selesai. Bisa berupa problem-problem yang kita ciptakan yang belum kita selesaikan. Tetapi pengejar-pengejar itu juga bisa menjadi kekuatan intimidatif. Mengintimidasi kita. Membuat kita kemudian menjadi orang-orang yang menyalahkan diri sendiri, yang terkurung, terpuruk, dan merasa tidak berdaya. Dan Pemazmur 119 ayat 157 bilang, pengejar dan lawanku memang banyak. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin cerita kisah dua anak, kakak beradik. Setiap pagi sebelum ke sekolah, mamanya selalu kasih uang jajan, satu orang 2.000 rupiah. Setiap hari kakak beradik ini pergi ke sekolah, mamanya kasih uang jajan. Suatu ketika mereka sedang makan siang, adiknya dengan tidak sengaja menjatuhkan gelas dan gelasnya pecah. Lalu kemudian dia cepat-cepat membereskan dan masukkan ke bak sampah. Kakaknya tidak lakukan apa-apa. Tapi besok pagi ketika ke sekolah, seperti biasa mama memberi uang jajan. Sampai di sekolah, abangnya mulai mengintimidasi. Dek, bagi uangmu. Dia bilang, loh kan mama juga kasih buat abang. Iya, tapi uangmu dibagi. Kalau kamu nggak bagi, aku akan kasih tahu mama kamu pecahin gelas. Karena adiknya merasa terintimidasi, takut, lalu dia bagi uangnya 1.000 lagi buat abangnya. Dan itu berlangsung hampir 1 minggu. Lama-lama adiknya mulai mikir, kalau begini terus, aku rugi dong. Lalu dia bertekad di hatinya, kalau pulang sekolah, aku mau kasih tahu mama bahwa aku pecahkan gelas minggu lalu. Sampai di rumah habis makan, dia datang dulu di pangkuan mamanya, lalu dia bilang, Ma, Dede mau ngomong, tapi Dede mohon kalau bisa mama jangan marah. Mamanya bilang, ngomong aja nak, mama gak marah. Dede minggu lalu jatuhkan gelas dan gelas pecah. Dede takut sama mama kalau mama marah. Mamanya kemudian peluk dia, mamanya menciumnya, mamanya berkata, enggak apa-apa nak. Tapi kamu enggak luka kan? Enggak, Ma. Oke. Mama enggak marah. Yang penting kamu enggak luka. Dia peluk anaknya, dia cium anaknya. Lalu dia bilang, hati-hati lain kali. Kalau ada sesuatu yang salah, kamu kasih tahu saja sama mama. Nah, besok pagi ke sekolah lagi, abangnya intimidasi lagi. Bagi dong. Adiknya bilang, gak mau. Kalau kamu gak mau, aku kasih tahu mama. Dia bilang, silakan kasih tahu sama mama, aku gak takut. Itu artinya, adiknya telah bebas dari pengejar, roh intimidasi. Itu yang disebut pengejar yang banyak. Tetapi aku tidak menyimpang dari peringatan-peringatan. Firman Tuhan itu seringkali disebut hukum, seringkali disebut perjanjian-perjanjian, seringkali disebut hikmat-hikmat dari Allah, seringkali disebut juga pelita, dia menjadi jalan,
tapi juga adalah peringatan-peringatanmu. Artinya ketika kita tunduk dan taat pegang teguh pada peringatan Allah, maka kita tidak mungkin kalah terhadap pengejar-pengejar itu. Ketika kita sungguh-sungguh dengan firman Allah, maka pengejar tidak punya tempat untuk mengintimidasi. Karena itu, mari kita terus hidup dalam firman Tuhan, sehingga kita tidak dapat dikalahkan oleh pengejar dalam bentuk apapun. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.